Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sri Ratu Mahmudah, DJP Angkatan 11 akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 asimilasi budaya positif di SMK El Amin Sabang. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Saya serta salam bersyukur kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa ilmu pengetahuan sehingga kita berakhlak mulia hari ini. Untuk hari ini adalah diseminasi saya untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hormati Bapak Ibu guru sekalian dan juga Bu Ade Sri Ratu Mahmudah, yang mana pada kesempatan hari ini kita berkumpul bersama-sama sebagai pendukung untuk tugas-tugas sebagai calon guru penggerak di SMK El Amin. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita berharap apa yang sedang Bu Ade kerjakan sesuai dengan tugas yang diemban, semoga bisa ditularkan dan diterapkan kepada siswa-siswi kita, yaitu tentang budaya positif. Tentunya budaya positif ini banyak sekali yang harus dibenahi, terutama disiplin kepada siswa-siswa kita, anak-anak didik kita, bagaimana diterapkan di sekolah ini tentang kedisiplinan. Banyak hal yang perlu dibenahi, dan setelah Bu Ade nanti selesai menjalankan tugasnya sebagai calon guru penggerak, dan kita berharap beliau berhasil dan lulus sampai apa yang diharapkan. Tentunya kita merasa bangga sebagai sekolah yang salah satunya sudah terdaftar sebagai calon guru penggerak. Untuk itu kita beri aplaus atau beri apresiasi yang positif untuk demikian. Semoga ini menjadi motivasi untuk ibu bapak guru sekalian ke depannya, agar di El Amin ini banyak calon-calon guru penggerak dan bisa diterapkan kepada seluruh siswa kita. Demikian sambutan dari saya. Selamat untuk Bu Ade Sri Ratu Mahmudah, semoga sampai ke cita-cita yang diharapkan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dada selaku kepala sekolah. Semoga saya bisa menghadirkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Sandi selaku kesiswaan di SMK El Amin. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMK El Amin, Pak Mahmudah dan saudara-saudari yang saya hormati, Ibu guru penggerak, calon guru penggerak, Bapak Ibu Ade Sri Ratu Mahmudah, dan juga seluruh sivitas SMK El Amin. Dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ini syukur kepada Allah
dan ibu guru hebat yang setia untuk hadir menyaksikan diseminasi saya hari ini tentang budaya positif yang insya Allah akan kita terapkan di SMK El-Amin. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar apa itu budaya positif? Ya, kira-kira tentang apa ya budaya positif? Ya, ya boleh Bu. Ayo. Ya, terima kasih Ibu. Betul sekali bahwa budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bernilai positif di sekolah. Nah, budaya positif ini yang dikembangkan di sekolah harus disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama dan untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang kuat pada diri siswa. Jadi untuk membiasakan, untuk membentuk karakter positif pada siswa itu perlunya ada pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan setiap harinya pada siswa. Untuk di sekolah kita sudah ada doa pagi, ya, terus sapa pagi dan 3S mungkin itu salah satu dari budaya positif yang sudah ada di SMK El-Amin. Nah, kemudian bagian dari budaya positif ini yang akan kita bahas hari ini ada paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Inilah bagian-bagian dari budaya positif yang harus ada di lembaga kita, seperti itu. Nah, untuk paradigma baru, coba kita kepangkan tangan. Misalkan di dalam tangan kita ini ada benda yang berharga, ya. Kemudian kawan kita ini ada yang menawarkan supaya tangan kita bisa dibuka gitu ya, untuk melihat genggaman tangan yang berharga ini gitu ya. Kira-kira ibu bapak akan mau nggak dibujuk gitu? Nggak mau ya, karena yang kita yakin ini sangat berharga. Oke, terima kasih ibu sudah mengungkapkan tangannya gitu ya. Nah ketika kawan kita ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, ya, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan kita, maka apa yang terjadi gitu ya? Itu. Nah, ternyata kalau kita sudah memiliki sebuah keyakinan, maka orang lain tidak akan mempengaruhi atau bisa merubah apa keyakinan kita, kan ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Kalau kita sudah memiliki keyakinan, maka orang lain kita tidak akan terpengaruh oleh orang lain gitu, baik itu disuap, dirayu, diancam gitu ya. Nah, dalam keseharian kita gitu ya, kita tuh sering miskonsepsi kadang tentang teori kontrol. Nah, bahwa seorang guru itu bisa mengontrol murid, kemudian bahwa ada penguatan positif itu dapat bermanfaat bisa mengontrol murid. Kemudian ilusinya juga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kebiasaan kalau siswa itu punya salah, kita tuh sukanya mengkritik gitu kan gitu. Nah, ternyata di sini termasuk kepada miskonsepsi. Nah, kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksakan kehendak kepada yang lebih muda. Ternyata itu sebenarnya tidak boleh ya, tidak seperti itu. Nah, maka perubahan paradigma menurut stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sih sebenarnya yang memiliki kontrol atas diri kita gitu ya? Atas diri kita. Apakah orang lain berhak mengkontrol diri kita gitu? Nah, seperti yang kita pernah bahas bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun para peserta didik, kodrat peserta didik ya, untuk selamat dan bahagia. Jadi kita tuh
harusnya menuntun, bukan memaksakan kehendak, karena pada dasarnya siswa sudah memiliki kodrat bawaan semenjak mereka lahir gitu. Nah, ternyata ini kalau stimulus respon teorinya menyatakan ketika kita mencoba mengubah agar dapat berpandangan sama dengan kita gitu ya. Tapi teori kontrol menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kitanya yang berusaha memahami orang lain gitu. Kalau berdasarkan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita lihat, nih anak nakal gitu kan, pasti buruk gitu. Tapi kalau teori kontrol, bahwa pasti anak ini melakukan kesalahan pasti ada tujuannya gitu. Misalkan apakah mereka cari perhatian atau kurang perhatian bahkan ya gitu. Kemudian kalau stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol mengatakan hanya saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita masing-masing gitu ya. Jadi kalau kayak tadi ketika kita menggenggam tangan, sebuah keyakinan, ketika dirayu apapun dia tidak bisa terayu karena kita yang memiliki kontrol atas diri kita. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah bagaimana pembelajarannya di kelas kita? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi, siapa? Ibu Bapak? Ada yang sudah tahu? Diferensiasi itu pembelajaran yang berbeda-beda sesuai minat yang dimiliki siswa. Ada cara belajarnya, kan siswa ada yang berbeda ya cara belajarnya, ada psikomotornya, apakah dia kognitifnya seperti itu, ataupun nanti bisa dibedakan berdasarkan proyek dan produknya yang dihasilkan, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu profil pelajar Pancasila yang kita kehendaki untuk tercapai pada diri siswa ada 6 ya. Ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini profil pelajar Pancasila yang hendak kita capai agar terbentuk pada diri siswa seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya biar semangat sepertinya harus speaking dulu ya Bapak Ibu ya, karena mulai siang ya. Oke, sederhana saja, tepuk 1 ya, tepuk 1 berarti tepuknya 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau tidak ada tepuknya berarti tidak boleh tepuk ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, 3. Kalau tidak ada tepuknya jangan tepuk. Tepuk 4, 5. Oke, SMK Langit bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat. Kita lanjut ke disiplin positif ya. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, setiap hari kita belajar dengan siswa kita ya. Nah, kita terapkan pembelajaran teratur sehingga terjadilah disiplin ya. Anak-anak bisa belajar. Maka dari makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan ya. Jadi kayaknya harus ada peraturan yang membuat patuh gitu. Nah, kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal dari disiplin ini yang kita harapkan adalah terbentuknya manusia yang mulia gitu ya, dengan kebiasaannya karakter yang baik. Nah, kemudian disiplin positif secara umum adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak. Jadi anak tuh diyakinkan gitu ya, tanpa hukuman dan hadiah. Jadi benar-benar berasal dari keyakinan si anak, bukan karena adanya hukuman dan hadiah dari orang-orang tertentu gitu. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, karena berawal dari keluarga maka mereka juga akan baik ketika di sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan ini seperti tanggung jawab, dapat dipercaya, disiplin, tak tenggang rasa, itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan menurut Diana Gosen 1998, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosen. Jadi dari benar-benar bahwa nilai-nilai kebajikan itu akan muncul berdasarkan dari keyakinan pribadi seseorang. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sesuai peraturan Kemendikbud ya, yang tadi kita bahas, bahwa pelajar Pancasila itu ada 6 sesuai Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi setiap siswa, setiap pribadi ini targetnya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, karena Indonesia kan banyak suku adat ya, jadi kita harus toleransi dan memahami bahwa Indonesia itu beraneka macam kebinekaannya. Kemudian gotong royong, di daerah kita juga kan sering adanya gotong royong. Kemudian siswa juga dituntut untuk kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini harapan dari pendidikan kita di pendidikan kurikulum merdeka. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Tadi perilaku manusia itu ada 2. Ada yang berasal dari eksternal, ada yang internal. Jadi ada ekstrinsik dan intrinsik gitu ya, dari dalam diri maupun pengaruh dari luar. Nah, kalau yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berarti, jadi kalau misalkan anak-anak mau mengikuti peraturan tapi berdasarkan takut hukuman, berarti motivasi yang didapatnya adalah motivasi dari eksternal, karena takut akan hukuman. Jadi yang dipikirkan siswa
saya tidak melakukannya gitu. Saya dapat hukum ini gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, berarti berdasarkan hadiah kan ya. Oh, kalau ada hadiah saya baru melaksanakannya. Nah, itu berarti termasuk motivasi ekstrinsik. Kalau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita ingin itu anak itu bisa disiplin ketika mereka itu muncul dari keyakinan sendiri, sehingga adanya menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu berarti udah dari dirinya sendiri. Tujuan disiplin positif yang kita harapkan. Pertanyaan, kira-kira yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku termasuk hukuman bukan atau konsekuensi menurut Ibu? Nomor 1, hukuman ya. Ada yang jawab konsekuensi? Tidak ada. Bagaimana Bapak? Hukuman kenapa? Karena apa? Karena terlambat maka dihukum gitu ya Pak ya. Mencatat 100 kali. Kalau nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul Ibu ya. Nah, tapi kalau bedanya sama nomor 7, ada bedanya nggak kalau nomor 7? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu nomor 7 hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa itu? Hasil kesepakatan kelas ya. Iya, terkait juga dengan pelajarannya PJOK. Jadi itu bedanya hukuman. Kalau hukuman teh tidak berkaitan dengan peraturan sekolahnya gitu ya. Misalkan dia terlambat maka harus lari. Itu kan lari itu tidak berkaitan dengan disiplinannya gitu ya. Kalau PJOK dia teh ada bagian lari kan di PJOK gitu. Jadi masih ada hubungannya dengan pelajaran tersebut seperti itu. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini Ibu ya. Jadi betul tadi kata Bapak bahwa nomor 1 hukuman, kata Ibu nomor 2 hukuman juga. Nah, nomor 3 ternyata juga hukuman ya. Nah, dari nomor 4 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Berarti dari kesimpulan ini bisa didapat bahwa kalau konsekuensi itu pasti berhubungan dengan tindakan kesalahan sebelumnya gitu ya. Kalau hukuman kan langsung di situ dihukumnya gitu. Langsung gitu ke sini. Nah, ini seperti ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau hukuman lebih menyakiti si anak yang dihukum gitu ya. Terus hukuman juga membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi anaknya udah lulus tapi masih ingat, saya guru anu loh gitu misalnya. Jadi ya, nanti banyak kompetisi juga gitu. Nah, terus kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya hanya pendek. Jadi dia menyadari saya salah, saya nggak benar sama guru tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan karena dihukum, jadi ini sebel deh kalau peraturan gitu. Jadi benci gitu. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman berarti adanya paksaan karena ini dorongannya dari luar gitu ya, bukan dari dalam keyakinannya. Kalau konsekuensi tadi ada stimulus maka ada tanggapannya. Selanjutnya hukuman juga bisa membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi si anak ada rasa ini. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hand on. Jadi tadi dia tidak
restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi ketika dikembalikan ke kelasnya dia nggak merasa malu gitu, dengan karakter yang lebih kuat. Tadi karakter salah satu syaratnya karakternya lebih kuat, jadi dia lebih meyakini bahwa salah itu salah, maka saya harus memperbaiki diri. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, depannya itu ingin jadi apa, tujuannya itu pasti yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Restitusi ya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa menyadari bahwa mereka salah. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian bentuknya tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi saya melakukan zikir pagi buat apa ya gitu, bukan karena dituntut untuk datang pagi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya gitu. Jadi balik lagi ke kelas itu mereka pede gitu, maksudnya enggak merasa kecil hati, saya bersalah, tapi dengan keyakinan percaya kan lebih baik kembali. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kalau di konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kalau di restitusi merupakan pilihan. Pilihannya mereka mau tetap begini atau mereka rugi atau orang berubah kelakuan agar lebih baik, seperti itu. Lebih ditawarkan bentuknya. Nah, kemudian tadi ada keyakinan kelas. Kalau di kita bikin itu di kelas itu ada peraturan atau kesepakatan kelas ya dia. Nah, ini mengapa ya keyakinan kelas bukan peraturan atau kesepakatan kelas? Kira-kira apa ya bedanya? Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Dibuat oleh mereka sendiri. Ya, betul Pak. Dibuat oleh mereka sendiri. Kemudian kalau kesepakatan biasanya, Bu, si Rudi telat gitu ya. Hukumannya apa? Kalau di kelas kita, hukuman ada ya? Kesepakatan kelas ya. Kalau telat diapain, Bu? Dijemur di matahari. Nah, ini keyakinan kelas itu seperti apa ya? Nah, kalau keyakinan kelas mah, kalau mereka melanggar itu dikembalikan kembali, dipanggil, tapi tidak ada hukuman, tapi diselesaikan dengan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas dipilih karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Mungkin ya kalau keyakinan ini tetap ada kayak kesepakatan, cuma tidak ada hukuman. Jadi dipanggil oleh wali kelasnya, kemudian diselesaikan dengan segitiga restitusi untuk menanamkan keyakinannya gitu. Bentuknya penyadaran, bukan hukuman. Kalau keyakinan kelas. Ya, ini. Ya, selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini dimulai dari titik yang terawal, yaitu kita sebagai guru membentuknya di kelas. Nah, di peraturan kelas, dari peraturan yang tadi kita sudah sepakati, mereka buat sendiri, kemudian kita bentuk sebagai keyakinan kelas. Nah, ketika mereka sudah menjalankan keyakinan kelas, maka diharapkan akan muncullah lingkungan
siswa menuliskan keyakinan yang mereka yakini. Ya, misalkan tadi datang tidak boleh terlambat gitu, harus tepat waktu. Siswa dan guru mengulas keyakinan yang tertulis. Jadi setelah mereka menuliskan apa-apa yang mereka inginkan, kita review kembali ini cocok nggak diterapkan di kelas. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi yang penting, poin penting kita akan pilih. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalkan tidak datang terlambat. Kalau tidak berarti kalimatnya masih negatif. Nah, untuk merubahnya menjadi kalimat positif berarti bisa dirubah jadi apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu, seperti itu ya. Jadi kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas itu. Ketika sudah tersusun, kita sepakati kembali dengan siswa. Tapi keyakinan kelas ini selain menggunakan kalimat positif, dia juga harus bernilai kebajikan. Misalkan dari datang tepat waktu itu, nilai kebajikan apa yang didapat? Oh, berarti mereka kalau datang tepat waktu disiplin. Kalau misalkan mengerjakan tugas yang diberikan ke setiap guru, gitu ya, berarti apa nilai kebajikan yang didapatnya? Bertanggung jawab. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi masih ada kaitannya tadi dengan nilai kebajikan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar. Apakah itu? Nah, kebutuhan dasar manusia sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia ini pasti ada pada pribadi-pribadi manusia ya. Nah, ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti kita ada rasa untuk bertahan hidup ya. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup berarti kan kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu yang kita butuhkan kan. Yang pertama banget untuk menjadi manusia yang merdeka itu. Kemudian kita juga butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, itu bagian dari contoh kasih sayang. Kemudian dasar yang ketiga adalah penguasaan. Nah, setiap pribadi kita pasti memiliki harga diri yang ingin diterima ya, harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu kita pasti memiliki. Kemudian kebebasan. Nah, perilakunya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan yang terakhir, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan ketawa. Itu merupakan bagian dari kesenangan. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia ini harus terpenuhi. Jika diantaranya ada yang belum terpenuhi, maka pasti ada sesuatu yang akan dilakukan oleh manusia tersebut. Misalkan dari rumah si anak kurang kasih sayang, maka ketika di sekolah dia akan camperkan ya Bu ya, dari perhatian ke gurunya, ke wali kelasnya, dan apa yang kita anggap seperti nakal gitu ya, padahal mereka butuh kasih sayang. Kemudian penguasaan. Nah, tingkat SMA ini biasanya merasa memiliki harga diri kan gitu ya. Makanya ketika misalkan mereka berbuat kesalahan ya, pasti mereka merasa harga diri gue nih gitu kan, diusik ke guru misalnya. Kemudian gimana posisi kontrol gurunya? Nah, posisi
kontrol gurunya juga ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kira-kira kita posisinya seperti apa ya? Ada di posisi yang keberapa, Bapak? Penghukum ya, kebanyakan kita juga cepat mengambil keputusan ya dengan penghukum gitu. Nah, idealnya kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Jadi siswa terpantau gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh penerapan lima posisi kontrol gurunya. Jika kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, bagaimana posisi guru penghukum? Nah, biasanya dia akan menghukum ketika ada siswa yang tidak lengkap atributnya, yaitu hormat pada bendera selama satu jam gitu. Jadi siswa langsung dijemur hormat bendera. Itu posisi guru sebagai kontrol penghukum. Nah, kalau kita misalkan memberi beberapa kali memberitahu dan anaknya selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, maka itu termasuk pembuat rasa bersalah. Misalkan kamu gimana sih telat terus, nanti ibu dimarahin kepala sekolah nih gitu. Itu termasuk pembuat rasa bersalah kepada anak. Jadi memunculkan rasa bersalah ke anak itu. Iya, dari saya ibu ada dimarahin pakai saya misalnya gitu. Jadi membuat si anak merasa bersalah. Kemudian kalau posisinya sebagai teman, biasanya seorang guru itu akan berdialog ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja, jangan sampai berbuat seperti ini ya gitu. Jadi lebih kayak seperti teman. Cuma efeknya kalau teman ini tidak akan beri dampak berlanjut gitu. Jadi malah menyepelekan anak adik-adik gitu. Misalkan dia terlambat, oke sekarang kamu ibu maafin ya gitu. Sekarang masuk kelas gitu. Nah, itu memposisikan diri berarti sebagai teman gitu. Cuma nanti dampaknya tidak memberi efek jerak. Nah, kemudian yang keempat sebagai pemantau. Jadi hanya memantau saja. Kamu sudah melanggar pada peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi sekolah, jangan diulangi gitu. Jadi lebih diarahkan gitu. Mereka melakukan kesalahan langsung dikasih solusi gitu. Jadi kalau berangkat langsung beli aja di koperasi gitu. Itu kasih solusi kalau pemantau. Kalau manajer mereka dia akan menawarkan gitu. Menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu di masa depan gitu. Jadi lebih ditanyakan kesalahannya apa, jadi benar-benar dimunculkan motivasi intrinsiknya bahwa mereka itu salah gitu. Dan kedepannya mau diperbaiki yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, jadi kalau hukuman harus menyakiti si anak itu gitu. Terus hukuman juga membuat anak sakit fisik maupun sakit untuk jangka waktu yang lama. Jadi anak udah lulus tapi masih ingat, saya guru anu loh gitu saya. Jadi banyak kompresi begitu. Nah, terus kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya hanya pendek. Jadi dia menyadari saya salah, saya nggak benar sama guru tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan karena dihukum, jadi sebel deh kalau peraturan gitu. Jadi malah benci gitu. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman berarti adanya paksaan karena dorongannya dari luar gitu ya, bukan dari dalam keyakinannya. Kalau konsekuensi tadi ada stimulus maka ada tanggapannya. Selanjutnya hukuman juga bisa membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi si anak ada rasa ini. Kalau konsekuensi kehilangan hak
dari hakimnya sendiri. Nah, kemudian dari hukuman dan konsekuensi yang paling relevan dilakukan adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi ketika dikembalikan ke kelasnya dia nggak merasa malu gitu ya. Dengan karakter yang lebih kuat, tadi karakter salah satu syaratnya karakternya lebih kuat, jadi dia lebih meyakini bahwa salah itu salah, maka saya harus memperbaiki diri. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, depannya itu ingin jadi apa, tujuannya itu pasti yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Restitusi ya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa menyadari bahwa mereka salah. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian bentuknya tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi saya melakukan zikir pagi buat apa ya gitu, bukan karena dituntut untuk datang pagi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya gitu. Jadi balik lagi ke kelas tuh mereka pede gitu, maksudnya enggak merasa kecil hati, oh saya bersalah, tapi dengan keyakinan bahwa saya akan lebih baik kembali. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kalau di konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kalau di restitusi merupakan pilihan. Pilihannya mereka mau tetap begini atau mereka rugi atau berubah kelakuan agar lebih baik, seperti itu. Lebih ditawarkan bentuknya. Nah, kemudian tadi ada keyakinan kelas. Kalau di kita bikin itu di kelas itu ada peraturan atau kesepakatan kelas ya dia. Nah, ini mengapa ya keyakinan kelas bukan peraturan atau kesepakatan kelas? Kira-kira apa ya bedanya? Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas. Dibuat oleh mereka sendiri. Ya, betul Pak. Dibuat oleh mereka sendiri. Kemudian kalau kesepakatan biasanya, Bu, si Rudi telat gitu ya. Hukumannya apa? Kalau di kelas kita, hukumannya ada ya? Kesepakatan kelas ya. Kalau telat diapain, Bu? Dijemur di matahari. Nah, ini keyakinan kelas itu seperti apa ya? Nah, kalau keyakinan kelas mah kalau mereka melanggar itu dikembalikan
rapi, mereka buat sendiri, kemudian kita bentuk sebagai keyakinan kelas. Nah, ketika mereka sudah menjalankan keyakinan kelas, maka diharapkan akan muncullah lingkungan yang positif hingga terbentuknya semakin luas, jadi ke sekolah menjadi budaya positif gitu. Jadi awal mula bergerak itu pasti di kelas. Nah, cara untuk membuat keyakinan kelas yang pertama, siswa menuliskan keyakinan yang mereka yakini. Ya, misalkan tadi datang tidak boleh terlambat gitu, harus tepat waktu. Siswa dan guru mengulas keyakinan yang tertulis. Jadi setelah mereka menuliskan apa-apa yang mereka inginkan, kita review kembali, ini cocok nggak diterapkan di kelas. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Jadi yang penting, poin penting kita akan pilih. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalkan tidak datang terlambat. Kalau tidak berarti kalimatnya masih negatif. Nah, untuk merubahnya menjadi kalimat positif berarti bisa dirubah jadi apa, Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu, seperti itu ya. Jadi kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Jadi ketika sudah tersusun, kita sepakati kembali dengan siswa. Tapi keyakinan kelas ini selain menggunakan kalimat positif, dia juga harus bernilai kebajikan. Misalkan dari datang tepat waktu itu, nilai kebajikan apa yang didapat? Oh, berarti mereka Disiplin. datang tepat waktu, disiplin. Kalau misalkan mengerjakan tugas yang diberikan setiap guru gitu ya, berarti apa nilai kebajikan yang didapatnya? Bertanggung jawab. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi masih ada kaitannya lagi dengan nilai kebajikan yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar. Apakah itu? Nah, kebutuhan dasar manusia sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia ini pasti ada pada pribadi-pribadi manusia ya. Nah, ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti kita ada rasa untuk bertahan hidup ya. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup berarti kan kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu yang kita butuhkan kan. Yang pertama banget untuk menjadi manusia yang merdeka itu. Kemudian kita juga butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, itu bagian dari contoh kasih sayang. Kemudian dasar yang ketiga adalah penguasaan. Nah, setiap pribadi kita pasti memiliki harga diri yang ingin diterima ya, harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, itu kita pasti memiliki. Kemudian kebebasan. Nah, perilakunya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan yang terakhir, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan ketawa. Itu merupakan bagian dari kesenangan. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia ini harus terpenuhi. Jika diantaranya ada yang belum terpenuhi, maka pasti ada sesuatu yang akan dilakukan oleh manusia tersebut. Misalkan dari rumah si anak kurang kasih sayang, maka ketika di sekolah dia akan campurkan ya Bu ya, dari perhatian ke gurunya, ke wali kelasnya, dengan apa yang kita anggap seperti nakal gitu ya, padahal mereka butuh kasih sayang.
Kemudian penguasaan. Nah, tingkat SMA ini biasanya merasa memiliki harga diri kan gitu ya. Makanya ketika misalkan mereka cari berbuat kesalahan ya, pasti mereka merasa harga diri gue nih gitu kan, diusik dulu misalnya. Kemudian gimana posisi kontrol gurunya? Nah, posisi kontrol gurunya juga ada 5. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Kira-kira kita posisinya seperti apa ya? Ada di posisi yang keberapa, Bapak? Penghukum ya. Ya, kebanyakan kita juga cepat mengambil keputusan ya dengan penghukum gitu. Nah, idealnya kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Jadi siswa terpantau gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol gurunya. Jika kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, bagaimana posisi guru penghukum? Nah, biasanya dia akan menghukum ketika ada siswa yang tidak lengkap atributnya, yaitu hormat pada bendera selama satu jam gitu. Jadi siswa langsung dijemur hormat bendera. Itu posisi guru sebagai kontrol penghukum. Nah, kalau kita misalkan memberi beberapa kali memberitahu dan anaknya selalu saja mengecewakan ibu atau bapak, maka itu termasuk pembuat rasa bersalah. Misalkan kamu gimana sih telat terus, nanti ibu dimarahin kepala sekolah nih gitu. Itu termasuk pembuat rasa bersalah kepada anak. Jadi memunculkan rasa bersalah ke anak itu. Iya, gara-gara saya ibu adek dimarahin pakai saya misalnya gitu. Jadi membuat si anak merasa bersalah. Kemudian kalau posisinya sebagai teman, biasanya seorang guru itu akan berdialog ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja, jangan sampai berbuat seperti ini ya gitu. Jadi lebih kayak seperti teman. Cuma efeknya kalau teman ini tidak akan beri dampak berlanjut gitu. Jadi malah menyepelekan anak adik-adik gitu. Misalkan dia terlambat, oke sekarang kamu ibu maafin ya gitu. Sekarang masuk kelas gitu. Nah, itu memposisikan diri berarti sebagai teman gitu. Cuma nanti dampaknya tidak memberi efek juga. Nah, kemudian yang keempat sebagai pemantau. Jadi hanya memantau saja. Kamu sudah melanggar pada peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi sekolah, jangan diulangi gitu. Jadi lebih diarahkan gitu. Mereka melakukan kesalahan langsung dikasih solusi gitu. Jadi kalau berangkat langsung beli aja di koperasi gitu. Itu langsung kasih solusi. Kalau manajer mereka dia akan menawarkan gitu, menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu di masa depan gitu. Jadi lebih ditanyakan kesalahannya apa, jadi benar-benar dimunculkan motivasi intrinsiknya bahwa mereka itu salah seperti itu dan ke depannya mau diperbaiki seperti apa. Kemudian segitiga restitusi tadi ya, kalau ada hukuman, konsekuensi dan yang kita tawarkan yaitu dengan bentuk restitusi. Nah, restitusi ini ada 3. Nah, sebelumnya segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tahapannya yang pertama itu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena pernah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini menstabilkan identitas. Tujuannya seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang
kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Jadi si guru benar-benar harus paham mengapa si anak ini membuat kesalahan. Kemudian selanjutnya menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Itu di bagian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini menurut dosen ya, segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan yang terjadi pada siswa, alangkah baiknya diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dialognya bisa seperti ini. Ke anak tuh kita bisa ngomong, tenang ya anak-anak, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi disadarkan dulu gitu bahwa setiap manusia pasti punya salah. Dan juga misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu ya. Misalkan karena telat ya, kita tanya panggil, kemudian di ini dulu, distabilkan dulu identitasnya. Kira-kira mereka teh kenapa berbuat salah. Kemudian validasi kebutuhan. Misalkan tahap selanjutnya bisa ditanyakan, nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu gitu ya. Kemudian ada juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika sudah menjawab apa yang dibutuhkannya, kira-kira apa? Jadi terus dikasih dialog. Kemudian nilai-nilai apa yang telah, kalau menanyakan keyakinan kelas, ketika kedua ini sudah terlengkapi, maka kita bisa meyakinkan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya, gitu ya, yang kita yakini sebelumnya. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kok buat begini salah terus, gitu ya, seperti itu. Mungkin demikian presentasi saya hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Yang kemarin misalkan kita menemui kasus yang ya, Ibu silakan. Ini kalau dibuka tes KTP mungkin yang aslinya, mereka tuh sebenarnya apa yang dia lakukan dia tahu bahwa itu tidak baik. Dia juga tidak nyaman, tapi biar sama dengan yang lain, sama dia pengen sejajarkan bahwa saya tuh ada di kelompok dia juga bisa. Padahal kita tidak nyaman, dia lakukan. Sehingga ketika dipanggil, ya anak itu juga dia mengakui tidak ada rasa wah kayak gimana daripada saya lihat aja dia ya apa solusinya kira-kira? Nama ya Bu ya, jadi siswa itu mengikuti hal yang salah karena takut tidak ditekuni gitu ya, tidak punya teman di kelasnya gitu, maka dia ngikut yang kurang baik gitu ya. Kira-kira bagaimana Ibu Bapak menurut segitiga restitusi? Berarti kita menggunakan yang tadi segitiga restitusi. Yang pertama berarti menstabilkan identitas. Berarti kan kayak tadi siswa yang bermasalah itu dipanggil ya. Nah, kemudian kelompok yang berikutnya juga harusnya ikut dipanggil juga, mengapa gitu, ditanyakan kenapa. Jadi benar-benar diyakini, dibuat keyakinannya untuk tumbuh dari dalam dirinya bahwa itu teh hal yang salah gitu. Kalau di segitiga restitusi. Kemudian di tahap validasi kebutuhannya mungkin kebutuhannya kalau anak usia sekarang ya eksistensi kayaknya Bu ya, biar terlihat orang-orang gitu ya bahwa mereka teh gaul atau apa gitu ya, sehingga mengikuti hal yang salah gitu. Jadi nanti dikembalikan lagi apa peraturan sekolahnya, kamu udah tahu belum peraturan sekolahnya gitu. Kalau udah tahu kamu
sekali, cuma masih kita pantau terus seperti itu untuk meyakinkan keyakinannya agar kembali ke intrinsiknya, bukan eksternalnya gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu, mungkin itu yang saya jawab. Juga ya mungkin dari penyampaian budaya positif ini kan tadi diawali dari pembiasaan kita di kelas kita yang kita ampu untuk akhirnya terwujud budaya positif di sekolah kita gitu. Mungkin itu maksud dari budaya positif itu. Jadi ada kebajikan di dalamnya, ada motivasi yang harus kita ketahui bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar untuk dimengerti oleh kita sebagai gurunya, bahwa mereka tuh memang dari awalnya sudah punya kodrat masing-masing ya. Jadi kalau kita dulu pemahaman tuh bahwa anak itu datang seperti kertas kosong yang siap dibentuk oleh guru. Padahal ketika anak datang itu pasti sudah membawa kodrat dari semuanya, ada kodrat alam, ada kodrat zamannya gitu. Kalau kodrat alam berarti berpengaruh tempat tinggal mereka, misalnya di cuaca dingin pasti siswanya akan berbeda dengan cuaca panas Bu ya. Dan suaranya juga dari suara, dari bahasa juga pasti berbeda. Kemudian kalau kodrat zaman pasti pendidikan juga kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zamannya gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin siswa masih dipukul, masih boleh mukul siswa. Kalau sekarang kan sudah tidak boleh mukul ya Bu ya. Namun kita tetap dituntut untuk menyelesaikan masalah dari siswa gitu ya, untuk membentuk karakternya agar tercipta profil pelajar Pancasila tadi gitu. Dengan cara apa? Ya kita gunakan dengan cara segitiga restitusi gitu. Dengan membuat keyakinannya agar tumbuh dari dalam diri siswa, tidak menghukum tapi memberikan keyakinan seperti itu. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Guru telah membersamai saya untuk menyampaikan budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Seperti itu Bu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.